A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rusuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmu. Insyaallah taala pada hari ini tema yang akan kita ketengahkan adalah salat minta hujan atau salat istisqa, tata cara dan adab-adabnya. Sahabat para pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat minta hujan dalam bahasa Arab disebut sebagai salat istisqa, ya. Istisqa ini berasal dari kata bahasa Arab, ya, yaitu saqa yasqi. Saqa yasqi secara bahasa artinya menyiram, ya, menyiram atau membasahi, ya. Kemudian adapun istisqa ini adalah kata dasar yang mendapat imbuhan, ya, sehingga kata saqa menjadi istasqa yastasqi, artinya minta disiram, ya, atau minta dibasahi. Maka istisqa adalah upaya untuk meminta hujan atau minta dibasahi, ya. Nah, secara istilah fikih istisqa ini adalah salat, ya, atau ibadah salat, ibadah doa yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi-kondisi kemarau, kondisi-kondisi paceklik, ya. Dan memang sejatinya setiap muslim jika mengalami kesulitan, ya, mengalami kekeringan, mereka meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada manusia, karena manusia tidak punya kemampuan untuk mendatangkan hujan. Maka tindakan sebagian masyarakat kita yang datang kepada dukun, datang kepada pawang hujan, ya, untuk meminta hujan, maka ini perbuatan yang keliru, ya, dan bisa terkategori perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seperti mana yang Nabi sabdakan, wa idza ista'anta fasta'in billah, ya, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah, dan jika kalian meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarau, kekeringan serta paceklik merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji orang-orang yang beriman. Maka jangan sampai dalam kondisi kekeringan kita mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Sejatinya dalam kondisi seperti itu kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Salat istisqa adalah salat yang disyariatkan di dalam agama kita, ya. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, disandarkan kepada dalil Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita akan uraikan dalil atau sandaran dari Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Quran surah Nuh, ya, ayat 10 sampai ayat 12, bahwa orang-orang yang beriman dalam kondisi mereka mengalami kemarau, mengalami kekeringan, ya, atau mereka mengalami kesulitan dalam aspek ekonomi, ya, atau mungkin yang sudah lama menikah belum diberikan keturunan. Nah, jika mereka memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Allah firmankan dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Dan katakanlah, ucapkanlah wahai orang-orang yang beriman, ya, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Pengampun, ya, dan Maha Penyayang, ya. Innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang Maha mengampuni. Yursilis sama alaikum midororo. Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat, ya. Wa yumdidukum bi amwalin
dan Allah Maha mampu memberikan kalian harta yang banyak yang mencukupi keperluan kalian. Wa banin, dan juga keturunan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, ya. Dan Allah juga ya bisa mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini merupakan dalil dari Al-Quran bahwa dalam kondisi apapun ya ketika menghadapi kesulitan maka kita bersandar, memohon, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ujian-ujian itu diundang karena dosa kita, diundang karena perbuatan kekeliruan dan dosa yang kita lakukan. Maka kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun dalil dari hadis-hadis Nabi, kita akan temukan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang syariat menjalankan sholat istisqa. Ya. Nah, di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas. Ya, dikatakan annan nas qad qahatu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di masa Nabi itu pernah terjadi pacaklik, pernah terjadi kemarau. Ya. Lantas apa yang dilakukan oleh para sahabat menghadapi kemarau itu? Pada khala rajulun min babil masjid, ya. Kemudian datanglah ketika itu, kata Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat ya, dari pintu masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub, dan Nabi sedang berkhutbah atau Nabi sedang memberikan tausiah kepada para sahabat. Faqala, lantas sahabat itu berkata, ya Rasulullah, halakatil mawashi, ya, wa khashina al-halak. Wahai Rasulullah, telah banyak ya ternak-ternak yang mati karena tidak mendapatkan air minum. Wa khashina al-halak ala anfusina. Kami juga bimbang ya kalau banyak ternak yang mati tidak mendapatkan air ya karena kemarau yang panjang, kami bimbang kami juga akan binasa. Fad'ullaha ayyasqiyana, ya, berdoalah, mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Lantas sahabat Asatipi yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Lantas Nabi langsung mengangkat kedua tangan beliau, faqala, dan berdoa. Allahumma asqina ghaithan mughitha. Ya, ya Allah, limpahkan, curahkan, tumpahkan kepada kami hujan yang deras, ya, mughitha, yang memberikan pertolongan atas kekeringan yang menimpa kami. Hani'an mari'a, ya, begitu pula tumpahkan kepada kami air hujan yang memberikan manfaat, ya. Ghadaqan mughdiqa ajilan ghaira ra'ithin, ya. Jadi ini diantara dasar dari hadis Nabi tentang syariat melakukan sholat istisqa ataupun doa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadis yang kedua kita juga akan temukan pada hadis Anas bin Malik ya yang dirawikan oleh banyak ruwat al-hadis, ya, dikatakan bahwa anna rajulan dakhala yaumal jum'ati min bab, ya, bahwa pada suatu Jumat ya datang seorang laki-laki menemui Rasul, ya, dan ketika itu Nabi sedang berada di atas mimbar sedang memberikan tausiah, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh laki-laki itu? Pastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman. Dia langsung menghadap ke depan Nabi seraya berkata, ya Rasulullah, halakatil mawashi wanqa'atil as-subul, ya. Bahwa ternak sudah banyak yang mati dan banyak sumber air yang sudah terputus, kering, tidak mengalir air, ya. Fadu'ullaha ayyughnina, ya. Jadi berdoalah kepada Allah agar dia membantu kami. Atau dalam beberapa riwayat hadis dikatakan ayyughithana, ya, semoga Allah membantu kami, menolong kami. Lantas rawi hadis mengatakan farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Lantas Nabi mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian riwayat ya dari hadis yang menegaskan kepada kita tentang syariat ya melakukan sholat istisqa ketika terjadinya kemarau, ya. Dan meneruskan hadis yang tadi kita bacakan, ya, kata Anas ibnu Malik, ya, itu beliau mengatakan setelah Nabi berdoa,
lantas tiba-tiba langit gelap ya, kemudian turun hujan dengan derasnya, Masya Allah. Ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar doa nabinya, mendengar doa orang-orang yang beriman, yang tulus ya, yang berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak hadis-hadis serupa yang menceritakan kepada kita tentang syariat menjalankan istisqa ataupun salat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang hukum ya. Bahwa ulama sepakat sholat istisqa ataupun doa istisqa ini disyariatkan ya. Namun ulama berbeda pendapat tentang hukumnya ya. Apa hukum melakukan sholat istisqa? Maka ada khilaf ya di kalangan para ulama ya tentang hukum kita menjalankan ibadah istisqa ya. Ulama madhab Syafi'i dan Hambali ya ini cenderung ya mengatakan bahwa istisqa itu hukumnya sunnah muakkadah ya. Jadi sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang utama yang dianjurkan kepada kaum muslimin ketika berhadapan dengan kemarau atau bencana kekeringan ya. Yang kedua, madhab Hanafi mengatakan bahwa istisqa itu bukan sesuatu yang sunnah ya. Jadi tidak ada anjuran khusus ya untuk melakukan sholat istisqa. Dalam pandangan madhab Hanafi, hukumnya menurut mereka adalah mubah ya. Mubah artinya dilakukan atau tidak dilakukan tidak apa-apa gitu ya. Ini pendapat yang kedua. Adapun kemudian madhab Maliki ya tidak secara spesifik ya itu mengatakan bahwa istisqa itu adalah sunnah muakkadah. Namun dalam madhab Maliki mengatakan bahwa sholat istisqa itu tidak dilakukan secara khusus ya, namun kita hanya berdoa saja ya, itu di dalam sholat ya dengan cara yang tadi kita nyatakan pada hadis-hadis di awal tadi ya, bahwa tidak ada sholat yang khusus, yang ada adalah hanya berdoa saja ya, Allahumma skina atau Allahumma skina ghaithan mughitha dan seterusnya ya. Nah, ini pandangan ulama madhab Maliki terkait dengan hukum sholat istisqa. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang disyariatkan melakukan istisqa ya? Setidaknya ulama menguraikan ada dua kelompok atau dua golongan yang disarankan untuk melakukan sholat istisqa. Yang pertama adalah mereka yang terdampak langsung dengan musibah kekeringan ya. Jadi kalau ada suatu kampung, suatu kota, suatu negeri ya, mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemarau, maka mereka yang terdampak langsung dengan kemarau itu dianjurkan, disarankan untuk melakukan istisqa ya. Nah, ini kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua, mereka yang juga mengalami kekeringan ya, namun tidak kekeringan yang total ya, boleh jadi volume air itu yang berkurang. Kalau kelompok yang pertama itu boleh jadi ada banyak sumber air yang terhenti. Tapi kelompok yang kedua, sumber air mereka tidak terhenti tapi berkurang. Nah, kelompok kedua ini juga disarankan untuk melakukan sholat ataupun doa istisqa ya. Nah, selanjutnya hadirin Bapak Ibu sekalian, pada poin ini juga kita perlu ingatkan bahwa kita yang mengalami kekeringan ataupun daerah yang mengalami kekeringan itu disarankan untuk melakukan sholat ataupun doa istisqa secara berulang-ulang ya, sepanjang kemaraunya belum berakhir ya. Nah, jadi karena tentu begitu sejatinya, kalau kita diuji oleh Allah dengan suatu ujian, maka kita terus memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menyelamatkan kita atau mengeluarkan kita dari kondisi kekeringan ya. Yang keempat, muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk istisqa ya. Jika kita simak ya uraian pendapat para ulama tentang hukum istisqa, maka kita akan dapat mengambil kesimpulan ya, setidaknya ada tiga pandangan di kalangan para ulama terkait dengan sholat ataupun doa istisqa ya.
Pendapat yang pertama ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama bahwa istisqa itu dilakukan dengan sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan yang pertama ini pandangan jumhur, jadi paketnya adalah sholat plus istisqa ataupun doa minta hujan. Jadi sholat istisqa dan doa minta hujan. Pendapat yang kedua, ya istisqa itu dilakukan dengan doa saja, tidak ada sholat yang khusus dilakukan. Ya, jadi ketika mengalami kekeringan, maka pandangan yang kedua ini ma'ruf di kalangan madzhab Maliki, ya, maka cukup dengan cara berdoa saja tanpa diawali dengan sholat 2 rakaat istisqa. Ya. Kemudian pandangan yang ketiga, ya, ini mengatakan bahwa sholat istisqa atau doa istisqa itu tidak dianjurkan secara khusus, ya, tidak sholatnya, tidak pula doanya, ya. Namun kita hanya berdoa di dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah, ditambahkan dengan doa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pandangan yang ketiga. Jadi ini dan ketiga-tiga pandangan merupakan pandangan ulama ahlus sunnah. Kita akan dapati itu ada di masyarakat, maka tentu kita mentoleransi perbedaan yang ada. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian yang kelima yang akan kita uraikan, apa tata cara dan adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika kita menyelenggarakan sholat istisqa dan doa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tata cara ataupun adabnya, ulama sepakat bahwa sholat istisqa dalam satu waktu itu ya dilakukan sebanyak 2 rakaat, ya 2 rakaat tanpa azan dan tanpa iqamah, seperti mana sholat gerhana, sholat id, ya, dan sholat-sholat sunnah seperti tarawih, ya, ataupun sholat-sholat sunnah yang memang kita lakukan pada momen-momen tertentu. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, disunnahkan pula kita melakukan takbir ziyadah, gitu ya. Jadi menambah takbir baik pada rokat yang pertama dan pada rokat yang kedua. Ya, seperti mana takbir tambahan yang kita lakukan pada sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi yang pertama jumlah rokatnya adalah 2 rakaat, kemudian ada tambahan takbir, ya, pada setiap rokaat yang baik yang pertama ataupun yang kedua, ya. Dalam madhab Syafi'i dan Hambali, jumlah, ya, takbir di dalam sholat meminta hujan, ya, ini adalah sebanyak 5 kali takbir, ya. Ada pula pendapat yang mengatakan itu cukup dengan 3 kali takbir, ya. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan bilangan-bilangan jumlah takbir. Nah, yang paling populer adalah pendapat kalangan ulama Syafi'i, ya, dan sebagian ulama Hambali mengatakan bahwa takbir ketika sholat meminta hujan adalah 7 kali pada rokat yang pertama dan 5 kali pada rokat yang kedua. Ya, seperti mana yang kita praktekkan pada sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya. Kemudian pendapat yang ketiga ini dari pandangan Imam Malik dan sebagian ulama Maliki bahwa jumlah takbirnya sama seperti mana pada pandangan ulama Syafi'i, yaitu 7 kali takbir pada rokaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rokaat yang kedua. Perbedaannya adalah kalau dalam pandangan madhab Syafi'i, ya, 7 kali takbir pada rokat yang pertama ini selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram. Adapun dalam pandangan madhab Maliki, 7 kali takbir pada rokat yang pertama itu sudah termasuk takbiratul ihram. Jadi ada sedikit perbedaan di kalangan ulama Syafi'i dan ulama Maliki. Selanjutnya dalam sholat meminta hujan, ya, imam juga disunnahkan untuk mengeraskan bacaan, ya, seperti mana pada sholat gerhana, ya, meski boleh dibaca dengan sir, ya, dengan diperlahankan, namun lebih afdol, ya, seperti mana, ya, uraian Imam Asy-Syaukani, lebih afdol dibaca secara jahar atau dikeraskan, ya.
Kemudian setelah selesai 2 rakaat ya dengan tambahan takbir ya, kemudian ditutup ya itu dengan khutbah. Jadi setelah melakukan sholat 2 rakaat istisqa ya, khotib naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah ya, dan menutupnya dengan doa. Nah, adapun jumlah khutbah pada sholat meminta hujan, maka mayoritas para ulama mengatakan khutbahnya 2 kali, ya seperti mana pada khutbah sholat Id, kemudian sholat Jumat, ya. Kemudian ada pandangan kedua mengatakan khutbahnya cukup 1 kali saja. Ini diantara pandangan para ulama terkait dengan jumlah khutbah. Adapun doa muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepakat para ulama bahwa secara umum tidak ada doa khusus yang wajib kita baca ketika terjadinya kekeringan dan kita melakukan sholat minta hujan, ya. Namun tentu disunahkan ya kita memprioritaskan doa-doa yang Nabi baca ya ketika terjadinya kemarau ya, seperti doa yang tadi kita bacakan di awal tentang dalil syariat sholat istisqa, misalnya Allahumma aghithna ya, ghaithan mughitha, atau Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina ya. Atau juga beberapa doa misalnya ada Allahumma hawalina wala alaina ya. Nah, ini juga di antara doa. Begitu pula Allahumma sayyiban nafi'a. Nah, ini di antara bentuk-bentuk doa yang diriwayatkan yang sampai kepada kita yang boleh kita baca manapun di antara doa-doa tadi yang pada dasarnya mengandung makna-makna kebaikan. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab yang juga perlu kita ketahui ketika kita akan melakukan sholat gerhana ya. Jadi ada adab sebelum kita melakukan sholat meminta hujan atau istisqa, dan ada adab-adab ketika kita melaksanakannya ya. Nah, adab-adab yang disunahkan kita lakukan sebelum melakukan sholat istisqa ya, yang pertama adalah kita disunahkan untuk banyak bersedekah ya sepanjang terjadinya kekeringan, banyak bersedekah gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita juga disunahkan untuk berpuasa ya, berpuasa sebanyak mungkin ya sampai hari H atau di sepanjang terjadinya kekeringan. Ini diantara cara kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkondisikan suasana spiritual, suasana kebatinan kita agar lebih mudah ya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita layak mendapat pertolongannya ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang juga perlu disampaikan terkait dengan adab-adab ya ketika kita akan melakukan sholat istisqa ya adalah memperbanyak istighfar dan taubat ya dengan pelbagai bentuk variasi bacaan yang dapat kita baca ya. Selanjutnya kita juga disarankan untuk menghindari segala bentuk dosa, segala bentuk kezaliman dan tindakan menganiaya orang lain ya. Karena boleh jadi ujian kekeringan itu menimpa kita karena diundang oleh dosa-dosa kezaliman yang kita lakukan ya. Kemudian adapun adab-adab yang kita perlu lakukan ketika akan melakukan sholat istisqa ya. Yang pertama, sholat istisqa kita lakukan 2 rakaat ya, tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Disunnahkan sepanjang kita melakukan sholat 2 rakaat ada takbir tambahan, baik pada rakaat yang pertama ataupun pada rakaat yang kedua ya. Kemudian sholat istisqa itu dilaksanakan itu di tempat yang terbuka. Sebagian ulama juga memperbolehkan sholat di masjid dan di tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita menyelenggarakan sholat istisqa. Ya. Kemudian jika memungkinkan pula kita dianjurkan untuk membawa serta ternak ya seperti ayam mungkin ya atau kambing atau sapi. Nah, ini seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat ketika terjadi gerhana, maka mereka akan memboyong beberapa ekor ternak mereka sebagai bentuk ya mereka memohon pertolongan kepada Allah agar menurunkan hujan kepada mereka ya. Namun jika tidak memungkinkan ya karena kita menyelenggarakan sholat istisqa itu di masjid ya, tentu mustahil ya atau
tentu akan menjadi hal yang menyulitkan ya dan mengganggu jamaah yang lain yang juga akan melakukan sholat istisqa di masjid. Ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting, hadirin muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah, dalam sholat gerhana sebisanya ya kita bertawasul ya dengan orang-orang soleh, wabil khusus mereka yang masih hidup di antara kita ya, mungkin para ulama ya, kemudian para guru-guru kita, para habaib, para syurafa, ya, mereka yang kita husnuzon berprasangka baik, orang-orang yang terkoneksi baik dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kesolehan dan kedekatan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala Allah berkenan menurunkan kita hujan. Ini seperti mana juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika terjadi gerhana di masa pemerintahan beliau, beliau bertawassul ya dengan Al-Abbas. Nah, ini adalah masih zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula Muawiyah bin Abi Sufyan ya dan Yazid bin Al Aswad ini pernah dulu mereka bertawassul. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu bertawassul dengan Yazid bin Al Aswad dan Imam Ad-Dohak bin Qais. Ya, nah, ini juga di antara ulama orang-orang soleh di masa itu. Ya, maka kita berharap ya dengan bertawasul dengan orang-orang soleh, Allah berkenan membantu dan meringankan beban kita sepanjang terjadinya kemarau ataupun kekeringan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang juga perlu kita ingatkan bahwa ketika terjadi kekeringan, terjadi kemarau, maka tinggalkan segala bentuk praktek-praktek kesyirikan ya, seperti misalnya meminta bantuan kepada manusia, bantuan kepada dukun, kepada pawang hujan, atau melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, ya. Apakah itu misalnya memberi sesajen, ya, atau memberi sesembahan kepada makhluk-makhluk tertentu, apakah itu dari kalangan jin, ya, dari kalangan-kalangan manusia yang dianggap sakti misalnya, ya, maka hal ini semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Ya, jadi jangan sampai kita mengundang murka Allah Subhanahu wa taala justru dengan perbuatan-perbuatan syirik. Ya, dengan demikian insya Allah kita berharap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya hujan yang deras, hujan yang lebat, yang mengairi sawah ladang, kebun, pertanian kita yang lama kekeringan, dan juga mendatangkan kebaikan kepada seluruh negeri. Amin. Allahumma amin. Demikian muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, penjelasan seputar sholat minta hujan, tata cara dan adabnya, semoga memberikan pencerahan. Bertemu lagi insya Allah di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.